Di langit Rusia yang luas, sebuah raksasa kembali mengaum. Tu-160M2, pengebom strategis supersonik terbesar di dunia, kembali menjadi tulang punggung ancaman udara Rusia. Ini bukan pesawat biasa. Ini adalah simbol kekuatan strategis dan tekanan geopolitik, senjata yang membuat Barat berhenti sejenak untuk berpikir. Dalam era drone kecil, rudal hipersonik, dan jet siluman, Rusia memilih menghidupkan kembali monster perang dingin dengan teknologi abad ke-21, membuktikan bahwa kekuatan jarak jauh dan intimidasi psikologis tetap relevan. Setiap deru mesin NK-3202 yang memecah udara bukan sekadar bunyi, itu adalah pesan global. Rusia masih mampu menyerang dari mana saja, kapan saja, dan dengan presisi yang menakutkan. Tu-160M2 bukan hanya raksasa lama yang dipoles. Avioniknya sepenuhnya digital, dengan glass cockpit yang memungkinkan pilot mengontrol pesawat dan senjata dengan akurasi tinggi. Sistem navigasi gabungan GLONASS plus inersial membuatnya mampu menavigasi ribuan kilometer tanpa bergantung sepenuhnya pada GPS. Radar modern dan sensor yang terhubung dengan jaringan komando strategis Rusia memastikan setiap manuver dan peluncuran rudal dapat dilakukan dengan presisi menakutkan. Dengan kecepatan supersonik Mach 2+ dan kemampuan terbang tinggi, Tu-160M2 bisa berada di luar jangkauan deteksi awal musuh, membuat setiap penerbangan menjadi kombinasi strategi, intimidasi, dan proyeksi kekuatan global. Kekuatan Tu-160M2 tidak hanya dari ukurannya, tetapi juga dari persenjataannya. Pesawat ini membawa rudal jelajah KH-101 konvensional, KH-102 nuklir strategis, dan potensi integrasi rudal generasi baru, serta hipersonik yang belum diumumkan. Semua senjata ditempatkan di ruang internal untuk mengurangi jejak radar, memungkinkan serangan presisi dari ribuan kilometer. Satu unit Tu-160M2 bisa meluncurkan belasan rudal yang mampu melumpuhkan target strategis jauh dari garis depan. Ini adalah kombinasi unik antara jangkauan ekstrem, presisi mematikan, dan tekanan psikologis, membuatnya bukan sekadar pengebom, tetapi alat proyeksi kekuatan global. Meski bukan pesawat siluman, Tu-160M2 dilengkapi sistem Electronic Warfare (EW) modern untuk menipu radar musuh, melawan gangguan komunikasi, dan mempersulit rudal lawan mengunci target. Strategi Rusia adalah menyerang dari jarak aman, menggunakan jangkauan ekstrem dan pesawat yang sulit dicegat sebagai keunggulan. Keberadaan EW, komunikasi anti-jamming, dan integrasi sensor modern menjadikan Tu-160M2 pesawat yang sulit ditembus, sehingga tetap relevan meskipun menghadapi pertahanan udara canggih NATO. Setiap penerbangan adalah latihan intimidasi, sekaligus simulasi strategi yang menunjukkan dominasi udara dan kemampuan menyerang global Rusia. Namun, kehebatan ini datang dengan harga. Produksi Tu-160M2 sangat lambat. Rusia ingin membangun hingga 50 unit, tetapi hanya beberapa pesawat yang berhasil selesai setiap tahun, dengan produksi sekitar 2-3 unit per tahun. Sanksi teknologi, keterbatasan pasokan komponen, dan kompleksitas pabrik membuat setiap unit menjadi aset langka dan strategis. Dalam konflik modern, kelangkaan ini berarti setiap Tu-160M2 harus digunakan dengan perhitungan matang, karena kehilangan satu pesawat bisa menjadi bencana politik dan militer yang signifikan.
Meskipun jarang terlihat di garis depan, Tu-160M2 memiliki peran nyata dalam konflik modern. Ia digunakan untuk patroli jarak jauh, pengintaian strategis, dan peluncuran rudal dari wilayah aman, jauh dari jangkauan serangan musuh. Dengan cara ini, Tu-160M2 memberikan tekanan pada musuh tanpa mempertaruhkan pesawat langka dan mahal. Ini adalah contoh sempurna dari doktrin Rusia, menggabungkan jangkauan ekstrem, kemampuan rudal presisi, dan tekanan psikologis untuk mendominasi arena strategis, bahkan tanpa masuk medan perang secara langsung. Setiap penerbangan Tu-160M2 memaksa Barat untuk berhati-hati. Menjatuhkan pesawat ini akan memicu eskalasi strategis besar, sementara membiarkannya terbang berarti menghadapi tekanan psikologis yang konstan. Pesawat ini bukan ancaman harian, ia adalah senjata pencegah strategis, simbol bahwa Rusia memiliki kemampuan menyerang global yang bisa memengaruhi kebijakan NATO dan Barat. Hanya beberapa unit saja sudah cukup untuk membuat analisis strategis dan keputusan politik menjadi tegang dan penuh perhitungan. Tu-160M2 adalah simbol kontradiksi. Sangat kuat, tetapi jumlahnya sedikit. Teknologi modern, namun konsepnya klasik, jarang terlihat, tapi selalu diperhitungkan. Di era drone dan jet siluman, Tu-160M2 membuktikan bahwa jangkauan ekstrem, tekanan psikologis, dan kemampuan proyeksi kekuatan tetap relevan. Selama bomber ini terbang, keseimbangan strategis global tetap tidak pernah benar-benar aman, dan setiap suara mesin NK-3202 adalah pengingat bahwa kekuatan udara Rusia masih menjadi faktor dominan dalam politik global, konflik strategis, dan perhitungan militer modern.